Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Pak Suhardi, masih dalam video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari masalah statistika, materi kelas 8, yang kita fokuskan pada menganalisa data. Analisa data yang dilakukan di statistika kelas 8 itu masih dalam taraf data terendah, data terkecil gitu ya, yang analisa data yang disampaikan dalam diagram ataupun tabel. Sebelum kita mulai, pastikan kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi kita. Mari kita mulai. Yang pertama ada peta konsep belajar statistika di kelas 8, yaitu pertama pengukuran data, ya, mencari data, terus ada ukuran penyebaran data dan ukuran pemusatan data. Sebelum ke ukuran penyebaran dan pemusatan data, kita pelajari dulu yang sekarang adalah cara menganalisa data secara sederhana dari data yang sudah disampaikan dalam bentuk diagram ataupun tabel. Kita mulai yang pertama. Diagram ini diambil dari buku siswa halaman 227. Ya, di situ bisa kita lihat jumlah tangkapan perikanan tahun 2003 sampai 2008. Ya. Di sini bisa kita lihat dari tabel ini bahwa ada tangkapan yang paling banyak. Ya, itu berarti kita bisa tuliskan di sini tangkapan terbanyak. Kapan tangkapan terbanyaknya? Kita lihat di diagram, ternyata tangkapan yang paling tinggi itu ada di tahun 2007 ya. Jadi tangkapan terbanyaknya ada di tahun 2007, yaitu sejumlah 5 ton. 5.000 ton ya, 5.000 ton. Ini terjadi pada tahun 2007. Ya. Dari diagram ini juga kita bisa tahu tangkapan yang paling sedikit ya. Tangkapan paling sedikit ya, tangkapan paling sedikit berapa di sini? Kita lihat ternyata yang paling rendah adalah di tahun 2004. Besarnya tangkapan sejumlah 2.000 ton. Kita tulis di sini 2.000 ton. Ini terjadi di tahun 2004. Selain tangkapan terbanyak, tangkapan tersedikit, kita juga bisa melihat data tentang peningkatan tangkapan tertinggi. Ya, peningkatan tangkapan tertinggi. Jadi dari meningkat tertinggi ini menurun dari tahun 2004 ke tahun 2005 itu meningkat berapa ini? Meningkat 2.000 ton, ini menurun, ini meningkat berapa ini? Ini berarti kalau di tengah-tengah 2.500 menjadi 5.000, meningkat 2.500 ya. Meningkat 2.500 dan ini menurun. Jadi kalau kita tanyakan peningkatan tertinggi, kita tulis di sini. Peningkatan tertinggi itu terjadi di tahun 2006 ke 2007. Sebesar berapa? Sebesar 2.500 ton. Ya, kita bisa simpulkan seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi bentuk diagram yang lain. Masih kita ambil dari buku siswa. Itu ada diagram garis ya. Diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Oke. Selain
tadi menyimpulkan tertinggi, terbesar, peningkatan tertinggi, terbesar, juga kita bisa menganalisa beberapa data selain itu. Kita lihat pertanyaannya. Tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya. Oh, kita bisa mudah di sini. 2003 itu berarti kita tarik garis dari 2003 ini. Berarti 2003 berarti ada 13 kelahiran. Di tahun 2004 kita tarik garisnya di sini. Ada 17 kelahiran. Dan seterusnya berarti 2005 ada 20, 2006 22, 2007 ada 24, dan 2008 ada 25 kelahiran. Yang B pertanyaannya, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi dan pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Seperti tadi ya. Jumlah kelahiran paling tinggi terjadi di tahun 2008, ya kan? Jadi di sini tertingginya ada di tahun 2008. Berapa jumlah kelahirannya? 25 kelahiran. Tuliskan di sini saja biar jelas. Kelahiran, pertanyaan yang B ya. Kelahiran tertinggi terjadi di tahun 2008, yaitu sejumlah 25 kelahiran. Sedangkan kelahiran terendah terjadi di tahun 2001, yaitu berapa kelahiran? 7 kelahiran. Gitu. Yang C, kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Udah terjelas di sini ya. Tahun 2005 ada 20 kelahiran. Ya, sudah jelas ini. Yang D. Nah, ini yang pertanyaan terbuka ini. Apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Yang D ini soalnya pendapat. Kalau namanya pendapat, setiap orang pasti jawabannya berbeda-beda, ya. Kalau Pak Guru, kalau melihat hasil seperti ini, kelahiran di desa Sukamakmur ini setiap tahun meningkat, ya. Karena setiap tahun meningkat, maka Pak Guru menyimpulkan program keluarga berencana di desa tersebut kurang berhasil. Kenapa kurang berhasil? Karena setiap tahun jumlah kelahiran yang terjadi meningkat. Kalian bisa berpendapat yang lain, selama pendapatnya adalah melihat dari data yang sudah ada. Jadi ada alasannya, ya. Kalau Pak Guru pendapatnya di sini Pak Guru tulis program KB kurang berhasil. Kenapa? Karena jumlah kelahiran terus meningkat. Nah, Pak Guru berpendapat seperti itu. Yang E, pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007? Apakah kita bisa menyimpulkan seperti itu? Ya. Jadi karena tahun 2008 ada 25 orang yang lahir, 25 anak yang lahir, maka kita simpulkan bahwa tahun 2008 itu dibandingkan tahun 2007 penduduk desanya bertambah 25 orang. Bisa nggak? Oke.
Ini juga pertanyaan terbuka, kalian bebas berpendapat ya. Kalau Pak Guru pendapatnya mungkin ya tidak mesti ya. Tidak pasti. Tidak pasti bertambah 25 orang. Kenapa? Ya, seperti dalam pelajaran IPS, jumlah penduduk itu tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran, tapi juga dipengaruhi oleh kematian. Mungkin ada yang meninggal, atau juga dipengaruhi oleh perpindahan. Mungkin ada yang pindah, ada yang masuk, ada yang keluar, gitu ya. Selain kelahiran, juga ada kematian dan perpindahan yang mempengaruhi. Itu pendapat saya. Pendapat kalian bebas. Kita lanjutkan untuk diagram berikutnya. Di sini ada tabel hasil produksi Desa Sukamakmur pada tahun 2001 sampai 2008. Ini juga ada di buku siswa. Yang A, buatlah beberapa simpulan dari data tabel di atas. Di sini tabelnya tahun 2001 itu menghasilkan 250 ton. Tahun 2002 285 meningkat, tahun 2003 meningkat lagi menjadi 310, tahun 2004 itu meningkat lagi menjadi 340, tahun 2005 meningkat lagi menjadi 380, tahun 2006 ternyata mengalami penurunan. Ini menurun ya. Ini menurun menjadi 225. Tahun 2007 meningkat lagi menjadi 290 dan tahun 2008 meningkat drastis menjadi 420. Kita bisa membuat beberapa kesimpulan. Contoh kesimpulannya yang A, misal produksi tertinggi. Produksi tertinggi terjadi di tahun 2000 berapa ini? 2008 ya? 8. Atau kita bisa simpulkan yang lain lagi. Selain lagi ya, tahun 2005 ini ya satu kesimpulan, ini kesimpulan yang lain. Tahun 2005 terjadi penurunan hasil produksi. Padi. Oke, seperti itu. Ya. Dan banyak kesimpulan-kesimpulan yang lain. Oke. Kita pertanyaan berikutnya. Pada tahun berapa hasil produksi paling tinggi? Nah, itu sudah menjadi kesimpulan yang pertama ya. Ya, yang tertinggi ya tahun produksi tertinggi terjadi di tahun 2008. Itu ya sudah jadi kesimpulan tadi. Yang C, berikan tafsiran yang dapat diperoleh dari diagram garis tersebut. Berikan tafsiran ya, berarti semacam prediksi. Kita bisa melihat di sini. Kita perkirakan ya, namanya taksiran itu atau tafsiran itu perkirakan. Mengalami naik, ini turun, naik dan naik lagi. Kita perkirakan kira-kira tahun 2009. 2009 itu produksinya naik apa turun gitu. Naik atau turun. Nah, kita tafsirkan dari data ini. Ya. Oh, ternyata trennya adalah mengalami kenaikan. Oh, kemungkinan tahun 2009 itu naik. Yang D, perkirakan produksi pada tahun 2010. Ya, sama seperti kita memperkirakan atau menafsir jawaban yang C ya. Jadi kita misal produksi seperti ini. Tahun 2006 225 menuju tahun 2007 itu 290. Ini naik berapa ini? 65 tadi ya. 65 ton. Ini naik lagi
menjadi 420. Ini naik 130 ton, ya. Kita bisa prediksikan tahun 2009 naik berapa dan tahun 2010 naik berapa, gitu ya. Naiknya. Kalau kita melihat pola ini 2 kali. Tapi kita logika mungkin nggak naiknya 2 kali terus, gitu ya. Ya, jadi nanti kalian bisa menyimpulkan ini di tahun 2010 berapa. Oke. Namanya prediksi tidak harus selalu tepat. Yang E, menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Kenapa tahun 2006 mengalami penurunan? Nah, kamu bisa berargumen mungkin terkena banjir, mungkin ada musibah banjir, mungkin ada serangan hama, atau mungkin yang lain. Yang F, buatlah suatu pertanyaan berdasarkan tabel tersebut. Pertanyaannya apa? Bebas ya, karena di sini tidak ditentukan. Mungkin pertanyaannya, kapan produksi mengalami peningkatan tertinggi? Kapan produksi mengalami peningkatan tersedikit? Dan lain-lain. Gitu ya. Oke, namanya pertanyaan bebas. Atau berapa total produksi dari tahun 2001 sampai 2008. Oke, seperti itu contoh-contoh pertanyaannya. Kalian bebas membuat pertanyaan. Oke, itu tadi penjelasan untuk beberapa diagram dan tabel di buku siswa. Namanya menganalisa data itu yang di level kelas 8 masih dalam rangka seperti itu. Untuk tugas siswa, ada latihan di buku siswa, ada diagram seperti ini. Pertanyaannya adalah pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling sedikit? Terus yang B, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas. Itu bisa kalian gunakan sebagai latihan. Selanjutnya, selamat belajar. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan sampai selesai. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.